Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Bapak mengharapkan kalian semuanya semoga selalu sehat dan tetap semangat di rumah ya. Berjumpa lagi dengan Bapak, Pak Yodi. Nah, Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara senantiasa menggunakan masker jika di luar, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan terapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dan ciri-ciri khusus pada hewan dan habitatnya. Apa yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menyajikan informasi penting menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri khusus pada hewan dan habitatnya. Nah, untuk bagian pertama kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Pada subtema 1, pembelajaran terdahulu, kalian mungkin sudah mempelajari tentang bagaimana mencari informasi penting pada suatu teks bacaan. Nah, untuk lebih mudah memahami teks bacaan, itu akan jauh lebih mudah jika menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Nah, silakan kalian saksikan penjelasannya sebagai berikut. Membuat sebuah kalimat tentu bukan hal yang sulit bagi kalian. Namun, apakah kalimat yang dibuat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari kalimat efektif. Dapatkah kalian membedakan antara kata, kalimat, dan paragraf? Mari kita amati. Ini merupakan kata. Gabungan dari kata akan membentuk kalimat. Dan gabungan dari kalimat akan membentuk paragraf. Jelas bukan? Kembali ke materi mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah yang dimaksud yaitu kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Syarat atau aturan kalimat efektif yang pertama memiliki unsur-unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Subjek merupakan pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan, sedangkan predikat adalah kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Contohnya, Luna sedang belajar, kucing itu sedang makan. Luna dan kucing merupakan subjek, belajar dan makan merupakan predikat. 2. Memerhatikan ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang digunakan atau ditulis ternyata tidak tepat ejaannya. Contoh kata baku dan tidak baku. Apotek, apotik. Atlet, atlet. Bus, bis. 3. Menggunakan pilihan kata yang tepat. 4. Memiliki kehematan kata. Salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Pemborosan kata pada suatu kalimat akan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Menghindari kata depan di, ke, sebagai, sebelum subjek. Contoh,
Di balai pertemuan, bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Kalimat tersebut tidak efektif karena berawalan di awal kalimat. Kalimat yang efektifnya yaitu bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Apabila kita bandingkan dengan kalimat di atas, terdapat perbedaan pola kalimat. Kalimat di atas dimulai dari keterangan tempat, sedangkan kalimat efektif yang di bawah dimulai dari subjek, predikat, dan keterangan tempat. 2. Tidak ada subjek ganda. Contohnya, pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat yang efektif yaitu dalam membangun jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Jika kita amati pola pada kedua kalimat tersebut yaitu S berarti subjek, P predikat, dan O adalah objek. Subjek pada kalimat pertama ada 2, sehingga kalimat tersebut tidak efektif. 3. Singkat dan jelas. Mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Kalimat tersebut tidak efektif. Seharusnya mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Tanpa menggunakan kata daripada akan lebih singkat dan jelas. 4. Sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, sirkus menonton Nina tadi malam. Kalimat tersebut berpola salah. Seharusnya Nina menonton sirkus tadi malam, sehingga polanya Nina subjek, menonton predikat, sirkus objek, dan tadi malam keterangan waktu. 5. Memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Contohnya, Adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut kurang tepat, sehingga intonasi membacanya pun akan salah. Kalimat yang efektifnya yaitu Adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Fungsi dari penggunaan tanda baca koma pada kalimat tersebut untuk memisahkan unsur-unsur suatu pemerincian. Baik anak-anak, barusan kita telah mempelajari tentang kalimat efektif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita istirahat sejenak ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak, kembali bersama Bapak, kita akan melanjutkan materi selanjutnya adalah tentang ciri-ciri khusus pada hewan dan habitatnya. Bapak akan memperlihatkan kepada kalian beberapa gambar. Silakan kalian amati dan kalian sebutkan gambar apakah itu. Yang pertama, apakah gambar yang pertama? Gambar apakah yang pertama? Iya, benar, cicak. Gambar kedua, hewan apakah pada gambar yang kedua? Iya, betul, bebek. Yang ketiga, hewan apakah pada gambar yang ketiga? Iya, benar, unta. Yang keempat, hewan apa anak-anak? Kanguru, betul sekali. Yang kelima, ayo tebak, hewan apakah itu? Iya, ini adalah landak semut. Yang keenam, hewan apakah itu? Ikan, iya benar. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan makhluk hidup dengan sangat beragam.
Khususnya pada hewan, kita bisa melihat keistimewaan antara hewan satu dengan yang lainnya, baik dari perilaku hidupnya maupun dari alat tubuh yang dimiliki oleh hewan tersebut. Nah, pada kali ini kita akan coba mempelajari tentang ciri-ciri khusus pada beberapa hewan dan habitatnya. Untuk lebih memahami lagi, kalian bisa menyimak penjelasannya sebagai berikut. Ciri-ciri khusus pada hewan dan habitatnya. Anak-anak sekalian, tahukah kalian semua hewan di dunia ini memiliki keistimewaan dan ciri-ciri khusus pada tubuhnya dan juga perilakunya yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar mempertahankan hidup. Yuk kita kenali beberapa hewan tersebut. Yang pertama, ciri khusus pada cicak. Cicak memiliki sistem perekat pada telapak kakinya. Dengan sistem perekat ini, cicak dapat merayap pada dinding, tembok, atau langit-langit untuk memburu serangga berupa nyamuk, laron, atau lalat sebagai makanannya. Yang kedua, cicak juga mempunyai kemampuan untuk memutuskan ekornya. Itu untuk menyelamatkan diri dari musuhnya atau bahaya yang mengancam cicak. Kemampuan memutuskan ekor pada cicak ini disebut dengan autotomi. Yang ketiga, cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Ciri khusus yang kedua adalah ciri khusus pada bebek. Bebek adalah hewan yang hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek adalah paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Agar tubuhnya tidak basah jika terkena air waktu mencari makan di kolam atau danau yang dangkal, bulu bebek biasanya dilapisi oleh minyak, sehingga air pada bulu cepat hilang ketika bebek mengibas-ngibaskan badannya. Ciri khusus yang lain adalah kaki yang berselaput, sehingga bebek dapat berenang dengan mudah. Ciri khusus pada unta. Unta hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Unta mampu berjalan dalam waktu yang lama tanpa makan dan minum. Unta memiliki punuk pada punggungnya. Ada unta yang memiliki satu punuk, ada juga yang mempunyai dua punuk. Punuk berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Punuk unta berisi lemak dan air. Bila lemak dan air habis terpakai, punuk menjadi mengkerut dan lemas. Rambut unta yang tebal melindungi dari sengatan panas matahari. Perut unta yang besar mampu menyimpan rumput dan air yang sangat banyak. Unta hampir tidak mengeluarkan keringat dan membuang kotoran dalam jumlah yang sangat sedikit. Unta sangat berhemat dalam mengeluarkan air dari dalam tubuhnya. Bahkan cairan yang keluar dari hidung pun dimasukkan lagi ke dalam mulutnya. Baik anak-anak, kita istirahat sejenak ya. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya setelah mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pada ciri khusus pada hewan berikutnya. Silakan kalian amati video berikut ini. Ciri selanjutnya adalah ciri khusus pada kanguru. Kanguru merupakan hewan yang berasal dari Australia yang hidup di hutan-hutan eukaliptus yang terbuka dan di daerah berumput. Hewan ini mempunyai kantong perut yang disebut dengan marsupium
yang berfungsi sebagai tempat bagi keturunannya berlindung dan makan. Pada kantong perut tersebut terdapat puting susu sang induk. Kanguru juga memiliki dua kaki depan lebih pendek daripada dua kaki belakang. Pada kaki tersebut terdapat otot bisep yang kuat. Fungsinya adalah untuk memikat betina, juga untuk mempertahankan diri. Adapun kaki belakang yang lebih panjang dari kaki depan, fungsinya adalah untuk memudahkan kanguru dalam bergerak. Ciri khusus pada landak semut. Landak semut adalah jenis landak yang memiliki lidah yang panjang yang mencapai 60 cm dan lengket untuk menangkap semut-semut yang panik akibat kena serangan tersebut. Landak semut mempunyai cakar besar untuk menggali sarang semut dan rayap. Hewan ini juga memiliki kulit berduri. Kulit berduri ini berguna untuk alat pertahanan diri jika diserang musuh. Apabila landak diserang musuh, maka dia akan menggulungkan tubuhnya sehingga tubuhnya akan tertutup oleh duri. Ciri selanjutnya adalah ciri khusus pada ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di perairan. Hewan ini bergerak dengan menggunakan ekor dan sirip yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak tergantung pada arus atau mendorong dan mengarahkan tubuh mereka melalui air. Sirip ekor juga berfungsi untuk mengatur pergerakan di air. Tiap sirip memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang untuk bergerak maju, ada yang berputar, ada juga untuk menjaga posisi tegak atau berhenti. Nah, kita sudah mempelajari mulai dari kalimat efektif sampai pada ciri-ciri khusus pada hewan dan habitatnya. Mari kita ambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacaannya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, pada masing-masing hewan terdapat ciri-ciri khusus yang membedakan satu dengan yang lainnya sesuai dengan habitatnya yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, sekarang untuk menguji pemahamanmu tentang pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas di rumah ya. Silakan kalian simak tugasnya. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri khusus pada hewan berikut. Yang pertama adalah cicak, 2 bebek, 3 unta, 4 kanguru, dan kelima ikan. Silakan kalian kerjakan dan kumpul tugas pada guru kalian masing-masing. Demikian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dari Bapak ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di seri pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan di seri pembelajaran berikutnya dengan Bapak. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.